Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, ayo siapa yang mau berdoa? Mbak Yosa, silakan Mbak Yosa. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, apa namanya? Sebelum kita memulai pembahasan materi pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya, biar Ibu tahu siapa yang masuk dan yang tidak masuk. Oke? Yang pertama ada Mbak Anissa. Hadir. Mbak Putri hadir. Lalu Mbak Yosa hadir. Mbak Cisha hadir. Mbak Kiki, mana Mbak Kiki? Hadir. Mbak Gina hadir. Mbak Bunga hadir. Mbak Rita hadir. Bukan Bunda Rita ya. Lalu siapa lagi nih? Mbak Nanda hadir. Mbak Isna hadir. Hadir semua ya, tidak ada yang alfa. Bagus, berarti rajin ya. Biarpun lagi mendung tapi tetap rajin ke sekolah ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan materi, kan kemarin Ibu sudah bilang sebelum masuk kelas harus belajar dulu. Iya, harus belajar dulu ya. Jadi kita masuk kelas itu sudah siap, sudah tahu apa yang mau dipelajari. Nah, Ibu pengen ngetes nih siapa yang semalam udah belajar sama yang belum belajar. Nah, makanya Ibu mau post test dulu biar ketahuan siapa yang sudah belajar dan belum belajar. Nah, nanti post testnya dikerjakan 5 menit saja ya, karena ini kan hanya satu pertanyaan, jadi 5 menit cukup, oke? Oke, nah Ibu bagikan ya. Nah, dibagikan ke teman-teman. Sudah selesai semuanya post testnya? Pretest maksudnya ya, pretest kan sebelum pelajaran namanya pretest. Iya, silakan dikumpulkan. Ayo, Ibu pengen tahu siapa yang sudah belajar dan siapa yang belum belajar. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau memberikan kalian modul, karena kita kan lagi terhalang dengan LCD ya, jadi supaya semuanya bisa belajar, bisa punya pegangan, maka Ibu akan memberikan modul. Silakan modulnya dibagikan ke teman-teman ya. Ayo, hari ini kita mau belajar apa? Pengambilan pendapatan nasional. Iya, tentang pendapatan nasional. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen tanya nih. Kira-kira menurut kalian itu pendapatan apa? Pendapatan nasional Pendapatan penghasilan atau gaji ya, misalkan nih Ibu nanya, pendapatan ayahnya Mbak siapa ini? Mbak Putri itu berapa? Pasti Mbak Putri jawabnya jumlah gajinya. Iya, jadi secara sederhana pendapatan itu merupakan jumlah gaji atau penghasilan yang diterima oleh ayah Mbak Putri selama 1 bulan. Nah, kalau pendapatan nasional berarti apa nih? Pendapatan kan tadi sudah Ibu jelaskan kalau pendapatan itu kan hasil ya, hasil dari seseorang atau perorangan. Nah, kalau pendapatan nasional berarti hasil seluruh masyarakat. Iya, seluruh masyarakat di suatu negara. Jadi kan nasional ya, berarti satu negara. Berarti kalau pendapatan nasional apa? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga, keluarga, atau RTK.
suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Iya, bagus ya. Supaya berarti sudah belajar tadi malam ya, sudah membaca tentang pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu merupakan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh seluruh warga masyarakat di suatu negara atau rumah tangga konsumsi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Nah, pendapatan nasional ini juga disebut dengan hasil produk nasional. Artinya bahwa pendapatan nasional ini merupakan keseluruhan hasil dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, yaitu berapa? 1 tahun. Iya, 1 tahun. Benar sekali. Dengan pendapatan nasional itu, pemerintah bisa mengetahui tingkat kemakmuran dari masyarakatnya, dan juga dengan pendapatan nasional, pemerintah itu dapat mengetahui arah, tujuan, dan sektor perekonomian apa yang unggul di negara tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari pendapatan nasional. Karena apa? Kenapa Bu kok kita harus menghitung pendapatan nasional? Itu kan ribet ya, apalagi kan menghitung pendapatan beberapa orang saja mungkin itu merepotkan, apalagi kalau menghitung pendapatan warga satu Indonesia yang banyak warganya, ada berapa? 250 juta, ada 250 juta jiwa, itu pasti akan sangat merepotkan, puyeng ya hitung-hitungan. Nah, jadi kenapa kok kita harus menghitung? Karena ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama yaitu adalah Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Iya, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi dengan pendapatan nasional ini pemerintah bisa tahu nih gimana ya kemakmuran dari warganya, dari masyarakatnya. Misalkan kita asumsikan kalau pendapatan orang itu tinggi, berarti orang itu dikatakan makmur, sejahtera. Karena apa? Karena bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, ya, yang dan lain sebagainya. Nah, di suatu negara kalau pendapatan nasionalnya itu tinggi, berarti masyarakatnya itu dikatakan makmur. Iya, karena pendapatan nasionalnya tinggi, diasumsikan bahwa masyarakatnya itu pendapatannya juga tinggi gitu. Yang kedua, selanjutnya untuk mengevaluasi Kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Untuk mengevaluasi kinerja perekonomian. Nah, dengan pendapatan nasional, pemerintah itu bisa melakukan evaluasi. Misalkan nih, tahun 2014 pendapatan nasionalnya lebih tinggi daripada tahun 2015. Ini kenapa kok bisa ya tahun 2014 itu pendapatannya lebih tinggi, sedangkan tahun 2015 itu menurun gitu. Nah, nanti pemerintah akan mencari, akan mengevaluasi, akan mengukur, mencari masalahnya. Apa nih kira-kira yang salah, apa nih kebijakan apa nih yang perlu dirubah supaya pendapatan nasional kita itu dapat meningkat atau stabil seperti itu untuk mengambil keputusan ya. Yang ketiga yaitu ada Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. mengukur perubahan perekonomian. Nah, misalkan nih di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan grafik atau berita acara tentang prospek pendapatan nasional Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, nanti dari sini itu kan ada grafiknya, bisa dilihat nih tahun 2014 dari data-datanya meningkat ke 2015 ini meningkat atau tambah menurun seperti itu, atau justru menurun atau meningkat atau mungkin fluktuatif ya, kadang naik kadang turun seperti itu. Nah, nanti dari data pendapatan nasional ini juga bisa diketahui apa nih kalau misalkan 2014 lebih tinggi dari 2015. Nah, di 2015 apa nih sektor apa yang turun gitu.
Selanjutnya yang keempat yaitu adalah untuk menjadi indikator kualitas hidup suatu negara. negara. Menjadi indikator kualitas hidup. Jadi kan kita tadi sudah membahas ya, kita asumsikan kalau pendapatannya itu tinggi berarti kualitas hidupnya juga baik, makmur. Jadi misalkan di Indonesia pendapatan nasionalnya itu lebih tinggi daripada Timor Leste, berarti Indonesia dikatakan kualitas hidupnya lebih baik, lebih makmur dibanding dengan Timor Leste, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Jadi dengan pendapatan nasional ini nanti perhitungannya ada yang dengan pendekatan sektor produksi. Nah, sektor produksi tadi kan ada apa? Sektor primer, lalu sekunder, dan juga tersier. Nah, contoh dari sektor primer itu adalah pertanian, pertambangan, ya, seperti itu. Nah, jadi di sektor sekunder itu didominasi dengan sektor industri, contohnya industri mebel, mengolah kayu menjadi furniture yang siap untuk dipakai. Lalu sektor pengolahan makanan, pemalengan makanan seperti itu, tekstil juga itu sektor industri ya. Nah, ada juga sektor tersier, ini sektor pelengkap dari dua sektor tadi, sektor primer sama sektor sekunder. Nah, sektor tersier ini contohnya apa? Perhotelan, iya, restoran, benar sekali Mbak Cisha. Tepuk tangan dulu Mbak Cisha. Yosa ya, maaf salah Ibu, mohon maaf ya belum kenal. Terus, nah ini nanti dengan pendapatan nasional bisa dibandingkan nih, misalkan tahun ini pendapatannya meningkat. Kenapa ya? Sektor apa yang meningkat ya? Seperti itu. Nanti dicari sektor apa yang meningkat gitu. Sektor yang dominan gitu hingga mendongkrak pendapatan nasional kita menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah belajar tentang apa tadi? Pengertian dan manfaat. Nah, sekarang ke cara penghitungan. Ya, berhitung. Nah, ada yang suka hitung-hitungan? Tidak ya, sama Ibu juga. Dulu kalau sekolah itu benci banget sama hitung-hitungan ya, apalagi matematika ya. Pusing ya. Sama, saya juga pernah jadi murid. Nah, yang pertama yaitu dengan pendekatan apa? Sektor produksi. Pendekatan sektor produksi. Rumusnya itu adalah Y sama dengan P1 kali P1 dikali V1 ditambah dengan P2 dikali I2 V2 ditambah PN dikali VN. P ini apa Bu? P ada yang tahu P apa? Price atau harga. Ini harga barang pertama. Nah, ini Q artinya quantity atau jumlah barang pertama, seperti itu seterusnya. Bu, kok ini PN dikali VN, ini artinya apa gitu? Kan produksi yang dihasilkan negara itu banyak ya, banyak sekali, ada ratusan bahkan ada beribu-ribu macam. Nah, misalkan di Indonesia pendapatan nasionalnya itu ingin menghitung dari 120 sektor produksi, berarti ini juga P-nya sampai 120 dan Q-nya sampai 120. Makin puyeng ya kalau sampai banyak seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Di modul ya ada
Contoh soalnya apa? Beras 100 ton. 100 ton. Harganya 9.000. Lalu jagung 120 ton. jagung 120 ton harganya 6.000. 6.000. Lalu ada kedelai 50 ton. 50 ton Harganya 8.000. 8.000. Lalu ada apa Gula. lagi? Gula 70 ton. 70 ton. Harganya 15.000. 15.000. Nah, kita cari dulu. Y sama dengan P1. P1-nya berapa? 9.000. Iya benar. Dikali dengan Q1 100. Ditambah dengan P2-nya. P2 berapa? 6.000. 6.000. Dikali dengan 120. 120 ditambah P3-nya. P3 berapa? 8.000. 8.000 dikali 50. ditambah dengan P terakhir P4 15.000. dikali 70. Nah, karena tidak muat, kita kerjakan di atasnya ya. Berarti Y sama dengan 9.000 kali 100. 900.000. 900.000 ditambah 6.000 kali 120. 720. 720.000 ditambah 8.000 kali 50. 400.000. 400.000. Iya benar. Nah sekarang ditambah 15.000 kali 70. 105.000. 105.000. Berarti hasilnya dia sama dengan 2.125.000. 2.125.000. Nah, dengan sektor produksi sudah paham? Sudah. Paham. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu dengan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan N kecil ya, N-nya ditambah W ditambah I kecil ditambah P kecil. Iya. Misalkan contoh soalnya R-nya berapa? Upah R itu upah ya 560 ditambah dengan W ini adalah pendapatan sewa. Berapa pendapatan sewanya? 400 ditambah dengan I interest atau pendapatan bunga berapa? 150 ditambah dengan P kecil ini profit ya atau pendapatan keuntungan perusahaan. Berapa profitnya? 600. Tinggal kita jumlahkan. Ini mudah sekali ya, tinggal menjumlahkan. Jadi tinggal Y sama dengan 560 ditambah 400 ditambah 150 ditambah 600. Ya, hasilnya 1.710. Luar biasa. Sudah pada menghitung ya? Iya, jadi ini adalah pendekatan pendapatan. Lebih gampang dari yang tadi ya, karena tinggal dijumlahkan semua. Nah, sekarang yang ketiga apa? Pendekatan pengeluaran. Rumusnya itu adalah Y sama dengan C atau konsumsi ditambah D atau investasi ditambah B atau government expenditure ditambah X dikurangi M. X ini apa? Ekspor. Kalau M impor. Nah, misalkan contohnya C-nya berapa konsumsinya? 900. Lalu I investasinya 500 ditambah G government-nya
Government expenditure 850. 850. Government expenditure ini pengeluaran pemerintah ya. Contohnya apa? Untuk pembangunan, lalu untuk subsidi itu termasuk pengeluaran pemerintah. Lalu X-nya, ekspor 400, impor 370. 370. Oke, kita jumlahkan. C-nya 900 ditambah 500 ditambah 850 ditambah ekspornya berapa? Ayo, 400 dikurangi 370. Hasilnya 2280. 280. Luar biasa. Bagaimana anak-anak, paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan atau masih kesulitan? Tidak. Iya, ini kita sudah menghitung ya 3 jenis metode perhitungan pendapatan nasional. Tadi yang pertama apa? Metode sektor produksi. Lalu dengan pendapatan, dan yang terakhir pengeluaran. Nah, sekarang itu kan di modul halaman terakhir ada contoh soal. Silahkan dikerjakan ya, nanti ibu tunjuk yang maju, oke? Oke. Ayo dikerjakan ya, kan sudah paham tadi. Ayo, sudah selesai? Sudah, luar biasa cepat ya, kilat ya. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, siapa? Cesya, silahkan. Gini ya, harus aktif di kelas ya, mengasah keberanian. Yang lain juga menghitung ya, nanti kita koreksi pekerjaan dari Cesya, oke? Ada kesulitan saat menghitung? Gampang ya menghitungnya ini. Oke, silahkan kita koreksi dulu ya. Y 500, C-nya 500, benar? Benar. 300? Benar. 400? Benar. Ini? Benar. Hasilnya 1150? Benar. Oke, terima kasih Cesya. Beri tepuk tangan dulu untuk Cesya. Pintar ya, berarti sudah paham. Nanti ini keluar di ujian ya. Jangan lupa dipelajari latihan soalnya, oke? Nah, sekarang kita kan sudah belajar. Capek tadi kan, belajar dari apa tadi? Pengertian, lalu manfaat, terus menghitung. Iya, pusing ya menghitung. Nah, sekarang kita permainan atau games untuk refreshing gitu ya. Ada yang suka game, permainan? Suka, iya. Jadi nanti ibu kasih tahu dulu ya peraturannya. Ini namanya gamenya adalah singing snack atau snack bernyanyi. Nah, ibu sudah punya snack nih. Nah, ini nanti snacknya ada pertanyaannya. Nanti snacknya kayak estafet, jadi dari sini ke sini ke sini ke sini, terus sambil bernyanyi ya. Jangan lupa ambil bernyanyi biar semangat, oke? Mau lagunya apa, mau request? Ayo, lagunya mau apa? Terus nanti yang terakhir, nanti kan ibu akan menyalakan musik. Nah, nanti kalau musiknya mati, kalau yang terakhir megang ini berarti dia harus menjawab pertanyaannya, oke? Siap, sudah paham? Siap, baik. Sebentar ya. Ayo, siapa yang mau request lagu ke ibu? Iya, lagu dangdut atau lagu koplo ya. Jangan-jangan rame ntar jadinya kelas kita. Oke. Nah, kita mulai ya. Ayo berdiri semuanya. Melingkar ya, melingkar. Jadi Mbak bisa di sini. Oke. Nah, oke. Ibu akan nyalakan musiknya ya. Siap? Siap. Baik, 1. Oke. Ayo, ada yang tahu lagu apa? Baby Shark. Nah, yuk. Baby Shark.
Baby shark, ayo terus diputar. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo sekarang Cesha lagi ya. Ayo Mbak Cesha, ayo yang lain duduk ya. Oke, silakan dibaca soalnya. Manfaat pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara. 3. Mengukur pertumbuhan perekonomian dari waktu ke waktu. Bagaimana teman-teman, benar? Benar. Selamat. Itu yang dapat hadiahnya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita setelah permainan berarti kita kuis ya. Ayo kuis lagi. Kok kuis terus Ibu? Iya, biar Ibu tahu kalian sudah memahami materi atau belum. Nah, ini kuisnya nanti dikerjakan 15 menit dikumpulkan ya. Ini silahkan. Post test, kalau tadi pretest, sekarang post test. Oke? Iya. 15 menit ya. Ayo dikerjakan semuanya. Jangan contekan. Iya, dikerjakan sendiri-sendiri kan sudah paham tadi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, luar biasa ya. Ayo dikumpulkan. Baik, terima kasih anak-anak. Gimana kuisnya? Susah atau gampang? Gampang. Gampang ya. Sudah paham semuanya kan? Iya. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian pendapatan nasional, terus manfaat. Sudah belajar menghitung, game, kuis juga. Nah, sekarang kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum paham gitu? Tanya ya. Paham semuanya? Paham, iya. Nah, kalau sudah paham, coba Ibu sekarang tanya. Pendapatan nasional apa tadi? Kesimpulan dari pendapatan nasional. Merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Oh iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yosa ya. Berarti tadi semuanya memperhatikan, jadi semuanya paham seperti itu. Nah, sekarang karena semuanya sudah tersampaikan, materi sudah tersampaikan, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan tugasnya adalah merangkum ya dan dikumpulkan sebelum pembelajaran. Ya jangan lupa juga belajar, jaga kesehatan ya, apalagi kan sekarang lagi musim wabah apa? Corona, iya wabah corona ya. Kita doakan semoga cepat hilang dan kita cepat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas semangatnya tadi bermain game, mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.